Spirit, apa kabar semuanya? Perkenalkan, namaku adalah Intan. Aku adalah seorang profesional makeup artist sejak tahun 2012. Kenapa aku pilih makeup? Karena aku seneng banget kalau bisa bikin seorang wanita merasa dia lebih cantik, dia lebih pede karena makeup aku. Dan alasan yang kedua adalah karena aku anak paling kecil, aku anak yang paling dekat sama orang tua. Jadi aku kepengen banget bisa ngurusin mamaku yang memang kebetulan sakit gagal ginjal sudah 10 tahun. Jadi aku bisa mencari pekerjaan yang hanya di weekend aja. Titik balik hidup aku ya 2018 waktu Tuhan dengan tiba-tiba memanggil bokap. Sebenarnya kan nyokap yang sakit, tapi bokap tiba-tiba mengalami stroke pendarahan 29 hari di ICU dan akhirnya bokap dipanggil Tuhan. Belum selesai masa grieving aku, tiba-tiba nyokap juga meninggal setelah 20 minggu kemudian. Aku berasa hidup aku tuh kayak layang-layang putus gitu, kayak aku tuh bener-bener nggak ngerti harus gimana gitu, karena biasa kan selalu ada bonyok kan, kita selalu bareng dan otomatis itu mempengaruhi hidup aku. Jadi sampai dari pekerjaan, sampai aku terkena toxic relationship itu sampai akhirnya 2019 pertengahan sampai akhir aku berusaha berpikir bahwa ini tuh nggak bener banget deh, kayak aku harus doing something with my life gitu. Sampai akhirnya aku pikir ya udahlah, aku kayaknya tahun 2020 kepengen ke China bulan Maret sampai April, dan karena 2020 itu kan tanggalnya bagus ya, angkanya bagus, jadi udah mulai banyak klien makeup yang booking aku gitu loh. Sampai aku berpikir sama Tuhan, oke Tuhan, udah cukup grievingnya, aku udah optimis banget 2020 akan menjadi tahun yang bagus untuk aku. Dan tiba-tiba corona guys, itu kayak semua yang udah aku tata dengan apik hilang aja gitu semua. Mau ke China, forget it, ya kan? Bahkan semua klien aku banyakan itu pending dan cancel. Jadi bisa kalian bayangin gak sih, kayak aku udah berusaha merancang hidup aku menjadi lebih baik, tiba-tiba sirna aja begitu. Di bulan-bulan awal aku mulai lihat teman-teman aku itu beralih ke dunia kuliner, ada juga yang ke dunia medis gitu kan. Aku berpikir gila, mereka tuh keren banget ya bisa kayak gitu, bisa banting setir kayak gitu. Kayaknya kalau untuk orang yang seperti aku yang egonya tinggi banget dan aku gengsian banget, nggak mungkin deh aku bisa kayak nawarin barang atau jual makanan gitu, kayaknya bukan aku banget gitu. Aku pikir udahlah, aku bertahan aja dengan tabungan yang ada. Mungkin ya cuma beberapa bulan doang juga udah akan going back to the normal track gitu kan. Sampai akhirnya sebulan lewat, 2 bulan lewat, masuk ke bulan ketiga, aku berpikir kayak ini kenapa ya barang-barang kok jadi kayak mahal-mahal banget ya nggak sih? Kayak masker satu box bisa kayak 500.000 gitu kan, belum lagi kayak harus insurance tetap kita bayar, pegawai juga tetap harus kita gaji gitu kan. Lama-lama aku berpikir ini nggak beres kalau kayak gini, bisa-bisa tabungan aku habis dan ya aku nggak tahu gimana harus aku survive kan. Sampai akhirnya aku bilang sama Tuhan, oke Tuhan, aku akan berusaha bikin something sama hidup aku akan berusaha menghancurkan ego aku. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat kopi puding juga sop buntut. Bukan hal yang mudah untuk aku memutuskan, aku mau mengerjakan itu semua. Begitu banyak hal yang bikin aku sampai ngerasa kayak kenapa sih Tuhan aku harus mengalami hal ini. Aku susah banget untuk menawarkan sama orang, aku tuh gengsi, aku tuh malu, aku ngerasa kayak harusnya aku nggak usah seperti ini. Sampai satu saat aku inget banget posisinya, aku baru pulang dari pasar, aku nyetir di mobil itu, aku nangis, aku bilang sama kakak aku, gila ya, zaman dulu waktu pas kita bangkrut aja, kita kecil, gue gak ngerasain susah loh, sama sekali gue gak ngerasain susah. Tapi sekarang begitu bonyok gak ada, kenapa malah gue ngerasain sampai kayak begini, harus ke pasar sendiri, panas-panasan, nyetir sendiri, ngangkat-ngangkat barang, sampai di dapur juga kepanasan, dan itu semua tuh kayak berbanding terbalik sama kehidupan gue yang sebelumnya gitu. Keluar masuk hotel, ada supir, koper make up diangkatin. Ini kayak kenapa ya Tuhan sampai kayak gini gitu. Aku tuh bener-bener yang protes guys sama Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan sakit banget di proses tuh, kayak nggak enak banget gitu. Sampai akhirnya aku berasa
kalau kita bener-bener mau berserah sama Tuhan, Tuhan tuh selalu ada penghiburan kecil loh, lewat klien-klien aku, lewat customer aku gitu. Jadi ternyata kok reviewnya malah bagus ya, feedback yang masuk itu malah bagus gitu. Dan aku merasa, oh ternyata mereka itu terberkati loh dengan apa yang aku kerjakan, dengan apa yang aku lakukan dengan sepenuh hati. Itu mereka ternyata bisa merasakan hal yang sama gitu. Jadi di situ aku berpikir, mungkin kalau misalnya nggak ada corona, aku tidak akan mengalami pergulatan seperti itu. Aku tidak akan mempush diri aku untuk aku menggali lagi semua potensi yang ada dalam diri aku gitu. Ya, aku cuma bisa bilang sama Tuhan bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup aku itu, Tuhan pasti selalu punya cara untuk menghibur aku. Kuncinya cuma satu guys, kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri. Karena musuh paling besar itu adalah diri kita sendiri. Satu, kita harus bisa menghancurkan ego kita. Yang kedua, kita harus bisa keluar dari comfort zone. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa memberikan kunci kehidupan kita sama Tuhan. Karena kalau kita memberikan kunci kehidupan kita sama Tuhan, Tuhan akan sendiri berkarya bagi kita semua. So guys, apapun yang terjadi, mungkin ke depan tidak akan lebih mudah, akan lebih banyak pergumulan, air mata, tapi kalian yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kalian. Akan ada damai sejahtera di hati kalian. Ini bukan masalah uang, ini bukan masalah materi, tapi ini adalah masalah damai sejahtera di hati kalian. So guys, kalau aku aja bisa mengalahkan ego aku, kalian juga pasti bisa. Tetap semangat ya guys ya, selalu andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kalian. Tuhan memberkati, bye!